Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Dwi Putri dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan KD 3.22 tentang logika matematika. Pengertian logika matematika yaitu logika mempelajari kecakapan berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Mempelajari logika matematika agar dapat mengambil kesimpulan suatu pernyataan salah atau benar. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran meliputi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Jika konjungsi ditandai dengan dan atau lambang N seperti huruf N tetapi agak runcing. Jika konjungsi bernilai semua salah kecuali benar-benar. Disjungsi ditandai dengan atau dilambangkan dengan huruf V seperti huruf V. Disjungsi bernilai semua benar kecuali salah-salah. Implikasi ditandai dengan jika maka atau dilambangkan dengan panah. Implikasi bernilai semua benar kecuali benar salah. Yang keempat, biimplikasi ditandai dengan jika maka dan hanya jika, dan dilambangkan dengan tanda panah terbalik, tanda panah bolak-balik, dan bernilai benar jika dua pernyataan bernilai sama. Soal: jika P benar dan Q salah, maka pernyataan yang benar adalah jawab P dan negasi Q. Karena P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka Q menjadi negasi. Yang kedua, inverse, converse, kontraposisi, dan negasi. Pernyataan ditandai dengan jika P maka Q. Inverse jika ditandai dengan jika negasi P maka negasi Q. Converse ditandai dengan jika Q maka P. Dan kontraposisi ditandai dengan jika negasi Q maka negasi P. Negasi ditandai dengan P dan negasi Q. Senilai sama dengan kontraposisi. Jika negasi Q maka negasi P. Soal: kontraposisi dari pernyataan jika X1 dan X2 akar-akar dari 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0, maka X1 plus X2 sama dengan min 7/2. Jawab negasi Q. Jika negasi Q maka negasi P. Jadi kesimpulannya, jika X1 plus X2 tidak sama dengan min 7/2, maka X1 ditambah X2 bukan akar-akar dari 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 3 sama dengan 0. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Dwi Putri dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.23 tentang dimensi 3. Yang pertama, A. Hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. 1. Jarak pada bangun datar. Bangun dua dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung seperti persegi dan segitiga. A. Jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah panjang garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga, titik A, B, dan titik C. Titik A ke B merupakan lebar dan titik C ke A merupakan panjang dan titik C ke B merupakan sisi miring atau sisi terpanjang.
Untuk mencari sisi terpanjang menggunakan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk mencari sisi pendeknya A sama dengan akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Dan sama sebaliknya untuk mencari sisi B sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat. Mengapa? Karena C adalah sisi terpanjang untuk sebagai pengurang. B. Jarak titik ke garis. Titik terletak pada garis atau titik terletak di luar garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada sebuah garis jika titik tersebut dapat dilalui garis, dan sebuah titik dikatakan terletak di luar garis jika titik tersebut tidak dapat dilalui garis. Soal 1. Perhatikan bangun datar berikut. KLMN, jika panjang MN sama dengan 5 cm, panjang KL sama dengan 15 cm, dan panjang KN sama dengan 13 cm. Tentukan titik N ke garis KL dan jarak titik O ke garis M. Jawab yang A. Jarak titik N ke garis KL sama dengan NO sama dengan akar 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan akar dari 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi sama dengan akar 169 dikurangi 25 sama dengan akar 144. Akar dari 144 sama dengan 12 cm. Yang B. Jarak titik O ke titik M sama dengan MO akar 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 5 kuadrat sama dengan 25 ditambah 12 kuadrat sama dengan 144. Jadi MO sama dengan akar 25 ditambah 144 menjadi akar 169. Akar dari 169 sama dengan 13 cm. B. Hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. 1. Jarak pada bangun ruang. A. Jarak antara dua titik. B. Jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis yaitu panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus garis tersebut. C. Jarak antara titik dengan bidang. Panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksi pada bidang. Jarak sebuah titik ke sebuah bidang adalah jarak tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Soal yang kedua, diketahui balok ABCD EFG yang mempunyai panjang AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 8 cm, dan AE sama dengan 10 cm. Tentukan A. Jarak titik dan C. B. Jarak antara titik D ke F. Dan jarak antara titik B dan P. Titik P merupakan titik tengah antara titik E, F. Jawab yang A. Jarak A dan C sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Akar dari 100 sama dengan 10. Yang B. Jarak antara titik D dan F sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 100 ditambah akar 100. Bisa menggunakan sama dengan akar 100 dikali 2 sama dengan dari 100 sama dengan 10 akar 2. Jarak titik antara titik B dan P sama dengan akar 10 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 10 kuadrat
sama dengan akar 100 ditambah 3 kuadrat ditambah 9 sama dengan akar 109 cm. 3. Diketahui kubus ABCD EFGH yang mempunyai panjang rusuk 12 cm. Titik P berada di tengah-tengah EH. Tentukan jarak A titik A ke garis CD, B titik B ke garis AC, dan C titik B ke garis EG. Jawab yang A. Titik A ke garis CD sama dengan 12 cm. B. Titik B ke garis AC sama dengan akar 12 ditambah 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 144 ditambah 144 sama dengan 144 dikali 2 sama dengan 12 akar 2. Untuk mencari setengahnya 12 akar 2 dengan setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2 cm. Yang C titik B ke garis EG. Jawab akar 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar 144 dikali 2 sama dengan 12 akar 2 cm. Untuk mencari setengahnya sama dengan setengah dikali EG sama dengan setengah dikali 12 akar 2 sama dengan 6 akar 2. BG kuadrat dikurangi setengah EG kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat dikurangi 6 akar 2 sama dengan 140 akar 144 dikurangi 36 dikali 2 sama dengan 144 dikurangi 72 sama dengan akar 72. Akar 72 sama dengan akar 36 dikali 2 sama dengan 6 akar 2. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikaela Dwi Putri dari kelas 11A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal PAT. Pertama, 1. Pusat dan jari-jari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 8Y dikurangi 11 sama dengan 0. Jawab. Tentukan dulu A-nya, B-nya, dan C-nya. A yang bersanding dengan X, B yang bersanding dengan Y, dan C yang berdiri sendiri. Di sini A-nya sama dengan 6, B-nya sama dengan -8, dan C-nya sama dengan -11. Untuk mencari titik P sama dengan min setengah dikali A, min setengah dikali B. Untuk mencari P sama dengan P min setengah dikali 6, min setengah dikali -8 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan -3, min setengah dikali -8 sama dengan 4. Jadi titik P-nya -3,4. Untuk mencari jari-jari, R sama dengan akar 1/4 dikali A kuadrat ditambah 1/4 dikali B kuadrat dikurangi C. R sama dengan akar 1/4 dikali 6 kuadrat ditambah 1/4 dikali -8 kuadrat dikurangi -11 C-nya. Jadi sama dengan akar 1/4 ditambah 6 kali 6 sama dengan 36 ditambah 1/4 dikali -8 kuadrat sama dengan 64 dikurangi -11. Min ketemu min menjadi plus, jadi +11. Jadi
Akar 9 ditambah 16 ditambah 11 sama dengan akar 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Soal yang kedua, diketahui F2X plus 2 per 3X min 4 sama dengan 5X. Tentukan F10. Jawab, misalkan dulu F-nya menjadi T sama dengan 2X ditambah 2 per 3X min 4. 3 kemudian dikali silang. T dikali 3X sama dengan 3TX. T dikali min 4 sama dengan min 4T. Sama dengan 2X plus 2. Hubungkan yang punya X sama yang punya X, yang tidak punya X sama yang tidak punya X. Menjadi 3TX min 2X. Kenapa min 2? Karena 2X pindah ruas menjadi min 2X. Sama dengan 2 diturunkan min 4T menjadi plus 4T. Kemudian X-nya kita keluarkan menjadi 3T min 2 sama dengan 2 plus 4T. X untuk mencari X-nya aja kita bagi sama 3T min 2. Sama dengan jika yang kiri dibagi 3T min 2, yang kanan juga dibagi 3T min 2. Jadi X 3T min 2 sama dengan 2 plus 4T dibagi 3T min 2. Menjadi X sama dengan 2 plus 4T per 3T min 2. Kemudian kita masukkan FT-nya sama dengan 5X. F10. Di sini T-nya kita ganti 10. 5 dikali 2 plus 4T per 3T min 2 menjadi 5. Dalam kurung 2 ditambah 4 dikali 10. T-nya kita ganti 10 kan. Per 3 dikali 10 min 2 sama dengan 5 dalam kurung 2 ditambah 40 per 30 per 2 sama dengan 5. 2 ditambah 40 sama dengan 42 per 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi hasilnya 5 dalam kurung 42 per 28 sama dengan 5 dikali 42 sama dengan 210 per 28. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.